dari saksi semangat zamannya. Artinya, seorang sastrawan ketika dia menulis itu tidak membabi buta. Ini aku ingin meluruskan juga kepada Wandri ya. Karena dia mengamati, menghayati, bahkan dia meneliti. Sitor Situmorang menulis karya, bikin puisi walaupun singkat, tapi dia meresapi apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Karena itu lahir dari kepekaan-kepekaan seorang penulis. Artinya, menulis itu bukan sekonyong-konyong langsung jadi. Bahkan masuk kamar, nulis, selesai. Ngayal sebentar, selesai. Tidak. Seorang pengarang yang baik, bahkan sastrawan yang memang sudah, dan aku yakin Bang Muram akan melakukan itu. Melakukan penelitian, riset kecil-kecilan, dan dia menulis. Ketika dia menemukan kata-kata, membuat satu kalimat supaya indah, itu tidak membabi buta. Kenapa? Karena penulis selalu mencari, itulah yang namanya diksi. Karena ilmiah dia, diksi. Diksinya mana tepat. Jadi aku tidak melihat kesan babi buta. Justru ini pilihan-pilihan kata yang bagiku tepat. Bahkan tidak ada babnya juga. Ini adalah suatu kajian dalam semiotik. Bahwasanya ini dongeng modern sebenarnya. Nah, terkait itu, ya itu tadi, hanya saja persoalan tafsir, orang tidak suka atau apa, ini kan persoalan sastra. Sastra itu bersifat polisemi. Jadi tidak satu arti dia. Silahkan orang menafsir macam-macam, silahkan. 10 tahun lagi, tapi Toba ini akan ditafsirkan berbeda. Bisa jadi. Seperti kata Habib Yasin, ada 3 fatwa di muka bumi ini. Yang pertama, fatwa Mahkamah Agung. Kalau salah, masuk penjara, benar bebas. Kemudian fatwa ulama. Kalau salah, berdosa, masuk neraka. Benar, masuk surga. Kemudian yang ketiga, fatwa sastrawan, fatwa pujangga. Benar salah, silahkan bersapi sendiri. Jadi nggak ada dia ukuran-ukuran tol ukur di situ. Tapi dia menulis berdasarkan saksi. Dan dia pencipta bahasa. Rabindranath Tagore sampai sekarang itu menulis, ada tulisan-tulisan dia. Dan itu kata-kata dia kita serap di Indonesia. Makanya ada Nobel Sastra. Karena dia ilmiah. Hanya saja seberapa jauh kita bisa mencintai karya sastra, seberapa jauh kita bisa menafsirkan, ini persoalan bagaimana selera. Ada memang karya-karya yang dihasilkan hanya menghayal-hayal saja. Tapi ketika dikaji secara psikologi, itu juga punya arti. Ini pengarangnya lagi mengalami neurosis, lagi mengalami paranoid, segala macam bisa dikaji semua. Bahkan dari tahunnya, titik mangsanya, ini dia ditulis tahun kapan, itu bisa ditelusuri kenapa dia menulis ini. Jadi dia mengatakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Beda dengan eksak, beda dengan berita. Kalau berita itu A ya A, kalau sastrawan tidak. Dia mengucapkan sesuatu secara tersurat walaupun artinya tersirat. Maka dalam kajian semiotik, stilistika, muncul tafsiran-tafsiran. Nah, ketika bicara soal tadi soal singgung mitos, oke lah, itu soal pendapat masing-masing. Tetapi itu tadi salah satu ketertinggalan kita karena mitos itu. Dan aku sekaligus sebagai closing juga, mulai sekarang anak-anak muda, ini saranku ya, kalau memang mau mengerti ilmu pengetahuan, mulai sains segala macam, ayo cintailah karya sastra. Karena dari situlah akan ketemu bagaimana persoalan kehidupan, bahkan persoalan ilmu pengetahuan, teknologi juga ada di karya sastra. Di negara-negara luar sekarang orang banyak membaca karya-karya sastra. Nah, kemudian yang kedua, terkait mitos. Ya, terkait mitos. Akar budaya kita itu semua banyak dari mitos-mitos. Tetapi coba kita renung-renungkan ketika bicara demokrasi, ketika bicara soal filsafat, semua berakar dari mitos-mitos. Mitos-mitos itu bicara soal dewa-dewa, tapi melahirkan pemikiran-pemikiran tentang politik yang sekarang kita anut. Mau tidak mau, sengaja tidak sengaja. Bagaimana filsafat Yunani itu tergantung dengan mitos-mitos Yunani dan Romawi. Dan sekarang masih kita kaji. Padahal itu bicara dewa-dewa, dewa Ra, dewa segala macam. Dalam Madilog, Tan Malaka juga menyebutkan soal-soal mitos. Dan itu digali secara ilmu pengetahuan, secara dialektika.
Hanya saja di mana kita letakkan mitos itu? Hanya sekedar kita anggap dia sebagai tahyul, kita anggapkah dia sebagai sebuah omong kosong? Mari kita renung-renungkan. Karena kalau kita pikir-pikir, kalau kita renung-renungi atau kita rimang-rimangi, mitos itu berasal siapa yang menyampaikan mitos? Tidak sembarangan orang. Tentu ada lokal genius. Orang-orang yang jenius, orang-orang yang berpikir visioner, orang-orang yang berpikir jauh ke depan, yang bisa melahirkan mitos. Itu jarang. Makanya mitos itu kenapa masih dikaji? Karena dia pemikiran lokal genius. Dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak secara gamblang kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, maka dia gunakan perumpamaan, permisalan. Jadilah mitos. Karena pada masa itu mungkin pemikiran masyarakat tidak sama dengan si filsuf tadi. Tidak sama dengan pemikiran lokal jenis tadi yang kita anggap sebagai sebuah kearifan lokal. Tokoh-tokoh adat masa lalu itu punya pemikiran jauh ke depan. Punya pemikiran bagaimana masyarakat nanti 10 tahun yang akan datang. Dia punya pemikiran. Nah, inilah tantangan buat kita semua. Mengkaji mitos tidak sekedar sebagai sebuah, ini nggak mungkin, nggak logis. Tapi bagaimana cara menjawab itu? Bahkan kalau umpamanya kita masuk ke kitab suci juga muncul ada, ini nggak mungkin. Dulu pernah ada ungkapan, tidak akan sanggup orang ke bulan. Mustahil, potong kuping saya katanya. Itu hanya dongeng saja. Tapi sekarang sudah dijawab pelan-pelan. Menjawab mitos dengan ilmu pengetahuan. Makanya bagi saya, kemudian bagi ilmu-ilmu budaya, humaniora, mitos itu penting untuk menjawab itu. Karena fungsinya itu jelas. Membuat perilaku orang menjadi pedoman. Kalau nggak ada mitos, mungkin hancur masyarakat kita. Semua dilantaknya. Kalau nggak ada mitos tentang, katakanlah, ranting kayu yang jatuh, jangan menebang pohon, tapi ranting kayu yang ada, yang sudah jatuh itu diambil sebagai kayu bakar. Atau tanamlah pohon 3, baru tumbangkan 1. Itu dari mana? Kearifan lokal. Mitos mana itu? Mitos Batak kan? Kalau nggak ada mitos itu, habis tanah kita semua. Habis. Danau Toba gundul kalau nggak ada mitos itu. Jadi mitos itu penting. Kenapa? Karena dia bukan lahir cuman ucapan dari orang yang tidak berpikir, tapi dia lahir dari lokal jenius, orang-orang jenius di masanya yang berpikir visioner ke depan untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di sekitar dia. Jadi bahasanya kalau bicara mitologi itu ada hal-hal sesuatu di luar manusia, sesuatu itu yang mempunyai keunikan dan daya kekuatan, dan itulah yang dijawab oleh para pemikir itu. Satu contoh, kalau tadi bicara subjek dan objek, manusia sebagai subjek yang terbuka menerima mitos dari alam yang namanya objek. Alam sebagai objek yang menerima pesan-pesan. Jadi angin, angin, bintang, sampai rasi bintang segala macam, muncullah astronomi dari mitos. Melahirkan ilmu astronomi. Kalau kita telusuri mitos-mitos suku laut yang ada di laut, ya, suku laut itu, bagaimana mereka harus menyeberang, bagaimana mereka harus melakukan, katakanlah, sesaji laut segala macam. Hanya sekedar itu, karena dianggap sebagai ritual, selesai. Tapi kalau dikaji secara iptek, dia akan melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan kemaritiman. Ini tantangan. Jadi bagiku, ya, 2 tadi statement tadi, ya, bagaimana sastrawan adalah saksi atas zamannya, semangat zamannya, bukan sekadar mencatat, tapi dia mempunyai sebuah kegelisahan yang dia sekaligus, kalau dalam bahasa apanya, apokaliptik. Dalam teori apokaliptik, yaitu seorang sastrawan juga punya visi ke depan. Jadi sama dengan lokal genius itu dia. Bedanya kalau dulu lokal genius, orang-orang arif, orang-orang bijaksana, tapi sekarang sastrawan-sastrawan, pengarang-pengarang. Tuh, dia jadi saksi zamannya. Dia mencatat semangat zaman hari ini untuk menjawab tantangan 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Seperti itu. Dan kalau umpamanya yang kedua adalah soal mitos, mari silakan kita berdebat soal mitos penting atau tidak. Tapi percayalah, kalau tanpa mitos masyarakat kita habis. Itu saja. Terima kasih. Oke, dilanjutkan dengan closing statement dari Bang Wandri. Oke, sebagai penutup dari saya, pertama saya apresiasi kepada Bang Muram yang sudah
punya niat baik untuk membuat dan menjaga Danau Toba dan sekitarnya itu selalu punya cerita, gitu ya. Untuk kita semua, sebagai closing statement saya, hidup sastra. But respect lah, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber. Oke, dan terima kasih untuk kepada kita semua yang sudah hadir pada diskusi malam hari ini. Terima kasih untuk Bang Muram. Mungkin saya akan kasih kesempatan deh untuk Bang Muram kasih closing statement. Cukup? Oke, baiklah. Nah, jadi oke. Nah, jadi nanti Bang Muram mau berikan buku bagi yang bertanya gitu ya. Oke, baiklah. Nanti saya serahkan ke Bang John Fowler ya. Oke, dan selamat malam untuk kita semua. Dari kesimpulan yang bisa dipaparkan oleh saya tentang diskusi pada hari ini adalah Bang Muram Batu mengawali cerita ini dengan sangat menarik sekali, karena di Danau Toba jarang sekali ada latar cerita yang seperti ada di kota-kota lain seperti kota Jogja ataupun kota Jakarta. Namun buku Tepi Toba ini menjadi satu simbol kemajuan pemikir-pemikir dari tanah Batak, bahwa perlu sekali kita memikirkan cerita-cerita ini sebagai sebuah kearifan lokal, dan kita perlu juga membangun sebuah mitos dalam tanda petik untuk menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dalam menjaga kearifan lokal, dalam melakukan kebaikan-kebaikan di alam, dan juga menjaga atau memelihara kehidupan di bumi ini. Terima kasih untuk diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Literasi Coffee, terima kasih untuk kedua narasumber, dan sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya di Literasi Coffee. Hidup sastra. Karena repot juga nanti sama yang bertanya aja lah dikasih bukunya. Ya kan? Oke, bukunya bisa diserahkan oleh Bang Muram langsung kepada yang sudah bertanya. Nah, ini kan ada bukunya dari Bang Muram. Nah, jadi kan